Namaku Ririn. Dan sampai 12 Februari tahun 2019, aku yakin hidupku adalah doa yang dikabulkan Tuhan satu persatu. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Aku berdiri di depan jendela apartemen kami di Cipinang, memeluk secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Dari lantai 19, kota terlihat sibuk. Seperti biasa, namun hidupku terasa tenang, utuh, dan aman. "Bunda, ayah pulangnya malam ini?" Suara kecil itu memecah lamunanku. Aku menoleh dan tersenyum pada putriku, Alia, 5 tahun, dengan rambut yang masih berantakan dan piyama bergambar kelinci. "Ya, sayang, ayah janji bawain coklat dari Surabaya." Alia bersorak kecil. Aku tertawa, lalu berlutut untuk merapikan rambutnya. Di saat seperti itu, aku selalu merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Suamiku, Muhammad Kafi, adalah pilot maskapai nasional. Seragamnya selalu rapi, senyumnya hangat, dan caranya menatap Alia membuatku yakin satu hal. Aku tidak salah memilih ayah untuk anakku. Kami menikah 7 tahun lalu, tepatnya 20 Juni tahun 2012. Di sebuah gedung sederhana di Depok, tidak mewah, tapi penuh cinta. Kafi bukan tipe pria yang pandai merayu dengan kata-kata, tapi ia selalu hadir, selalu tepat waktu, selalu pulang. Dan aku bukan istri yang hanya menunggu. Aku bekerja sebagai konsultan keuangan lepas, mandiri secara ekonomi, dan selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan, bukan pengawasan. Pagi itu, Kafi sudah siap berangkat. Seragam pilotnya tergantung sempurna di tubuhnya. Ia mencium kening Alia, lalu mendekat ke arahku. "Jaga kesehatan ya, aku mungkin agak susah dihubungi," katanya sambil merapikan jam tangannya. Aku mengangguk, "Hati-hati." Di udara, ia tersenyum, senyum yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Dan aku, tanpa ragu, membalasnya dengan senyum penuh percaya. Aku tidak mengecek ponselnya. Aku tidak bertanya siapa kru yang ikut terbang. Aku tidak pernah merasa perlu. Karena bagiku, Kafi adalah rumah. Saat pintu apartemen tertutup di belakangnya, aku tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir aku merasa menjadi istri yang aman. Langit masih biru, hatiku masih tenang. Dan aku sama sekali belum siap menerima kenyataan bahwa kepercayaan bisa runtuh tanpa suara. Dan aku baru menyadarinya ketika malam itu ponselku bergetar tanpa nama pengirim. Pesan singkat, tak lebih dari 1 baris. "Mbie, suaminya sekarang satu hotel sama kru cewek." Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Dadaku menghangat. Bukan marah, bukan takut, lebih seperti perasaan aneh yang tak punya nama. Aku menatap layar ponsel lama, lalu terkekeh pelan. Pasti salah kirim. Pasti. Aku menaruh ponsel di meja, menyiapkan makan malam untuk Alia, memaksakan rutinitas berjalan seperti biasa. Nasi masih hangat, sup masih mengepul, tapi entah kenapa, aroma rumah terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang pelan-pelan menjauh dariku. Malam itu, 13 Februari tahun 2019, Kafi menelepon lebih larut dari biasanya. "Maaf, baru bisa telepon. Capek banget hari ini," katanya. Suaranya terdengar normal, terlalu normal. Aku tersenyum, meski tak yakin ia bisa merasakannya dari jarak ribuan kilometer. "Gak apa-apa, gak apa-apa." Alia sudah tidur, kami berbincang sebentar. Tentang cuaca, tentang jadwal pulang. Hal-hal kecil yang selama ini membuatku tenang. Tapi ada satu hal yang mengusikku. Ia tak lagi bercerita soal kru. Biasanya, Kafi selalu menyebut nama kopilot atau pramugari senior yang cerewet. Malam itu, tidak. Setelah telepon ditutup, aku kembali menatap ponsel. Pesan tak dikenal itu masih ada. Aku hampir menghapusnya, sampai mataku menangkap detail kecil yang membuat jemariku kaku. Foto
Sebuah foto buram diambil dari kejauhan. Kavi masih dengan seragam pilotnya, berdiri di lobi hotel. Di sampingnya, seorang perempuan muda berseragam pramugari, rambutnya terurai rapi, tubuhnya condong terlalu dekat, terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Aku menelan ludah. Ini cuma sudut foto, bisikku pada diri sendiri. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi lemari, tempat seragam Kavi tergantung rapi. Biasanya, seragam itu membuatku bangga. Malam itu, seragam yang sama terasa asing. Keesokan paginya, saat ia pulang, aku menyambutnya seperti biasa, membuatkan teh hangat, menanyakan perjalanannya. Kavi menjawab dengan senyum yang sama, nada yang sama, tapi matanya menghindar setiap kali aku menatap terlalu lama. "Ada yang berubah?" tanyaku ringan. "Enggak," jawabnya cepat, terlalu cepat. Di kamar mandi, saat ia mandi, ponselnya menyala. Notifikasi masuk, nama pengirimnya, perempuan. Aku tidak membukanya. Aku hanya melihat namanya. Julia. Nama itu sederhana, tapi entah kenapa, dadaku berdegup lebih keras dari biasanya. Aku masih berdiri di tempat yang sama saat Kavi keluar dari kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa aku sedang berbagi suami dengan sesuatu yang belum bisa kulihat, tapi mulai bisa kurasakan. Perasaan itu menempel di dadaku sejak pagi, seperti bayangan yang tak mau pergi meski matahari sudah tinggi. Hari itu, 15 Februari tahun 2019, aku mengantar Alia ke taman kanak-kanak di Rawamangun. Ia tertawa, berlari kecil, tangannya melambai ke arahku tanpa tahu apapun. Anak seusianya memang belum paham arti retaknya rumah tangga. Dan aku bersumpah, apapun yang terjadi nanti, Alia tidak boleh menjadi korban. Sepulang dari sekolah, aku duduk lama di mobil. Tanganku menggenggam setir, tapi pikiranku berputar liar. Nama itu kembali terlintas. Julia. Aku tidak mengenalnya, tapi entah kenapa, aku merasa perempuan itu mengenal suamiku terlalu dekat. Siang itu, aku memberanikan diri membuka media sosial. Bukan kebiasaanku menguntit, tapi naluri seorang istri terkadang bekerja tanpa izin logika. Aku mengetik nama yang sama, seperti di layar ponsel Kavi, dan aku menemukannya. Seorang pramugari muda, cantik, dengan senyum yang terlihat polos, tapi foto-fotonya terlalu berani untuk sekadar rekan kerja. Seragam pramugari, pose di depan cermin hotel, caption yang membuatku menahan napas. Kerja itu capek, tapi ditemani orang yang tepat, bikin semua terasa ringan. Tanggal unggahan, 13 Februari tahun 2019. Tanggal yang sama dengan pesan anonim itu. Aku menutup ponselku cepat-cepat. Jantungku berdebar. Telingaku panas. Aku mencoba menenangkan diri. Ini belum bukti. Ini hanya perasaan. Dan perasaan seringkali menipu, bukan? Sore harinya, Kavi pulang lebih cepat. Ia tampak lelah, tapi tetap berusaha tersenyum. "Kamu kenapa kelihatan capek?" tanyanya. Aku menggeleng. "Biasa. Kami makan malam bertiga." Alia bercerita panjang tentang gurunya. Kavi tertawa, mengangguk, seperti ayah ideal. Tapi aku memperhatikan hal kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Ponselnya selalu menghadap ke bawah, dan setiap kali bergetar, tangannya refleks meraihnya. Malam itu, setelah Alia tidur, aku duduk di samping Kavi di sofa. "Kavi," panggilku pelan. Kamu bahagia sama aku?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Ia terdiam sesaat, terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. "Ya, tentu," jawabnya akhirnya. Jawaban yang benar, tapi terasa kosong. Aku menatap wajahnya, wajah yang selama ini kupikir ku kenal luar dalam. Dan di detik itu, aku sadar satu hal pahit. Ketika seorang suami mulai menyimpan sesuatu, istrinya adalah orang pertama yang merasakannya. Malam semakin larut, tapi
Aku terjaga karena intuisi di kepalaku terus berbisik satu kalimat yang membuatku gemetar. Kalau bukan sekarang, suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebenaran dengan cara yang lebih menyakitkan. Kalimat itu terus berdengung di kepalaku sampai akhirnya Tuhan benar-benar membawaku pada kebenaran. Dengan cara yang tak pernah kuharapkan, pagi 18 Februari tahun 2019, Kaffi terburu-buru berangkat. Jadwal terbang mendadak. Katanya, ia lupa membawa ponsel cadangannya. Ponsel lama yang biasanya ia pakai hanya untuk kerja. Aku menemukannya tergeletak di meja makan. Layarnya mati, sunyi, seperti tak bersalah. Aku menatapnya lama, bukan karena curiga, tapi karena hatiku seperti ditarik pelan-pelan ke arah benda itu. Aku cuma mau balikin ke tasnya, kataku pada diri sendiri. Tanganku menyentuh layar, menyala. Tanpa sengaja, atau mungkin memang sudah ditakdirkan, sebuah notifikasi muncul di bagian atas. Nama itu lagi, Julia. Mas, aku kangen. Tadi malam, kenapa dingin banget? Dadaku terasa sesak. Udara seperti menghilang dari ruangan. Aku tidak langsung membuka pesan itu. Aku duduk, menarik napas, mengingat Alia, mengingat pernikahan kami, mengingat semua alasan untuk menutup mata, tapi jariku bergerak sendiri. Percakapan itu terbuka, dan dunia yang selama ini kubangun runtuh, perlahan, tanpa suara. Bukan satu pesan, bukan dua, puluhan. Tentang kamar hotel, tentang rindu, tentang pelukan yang menenangkan setelah penerbangan panjang, tentang janji bertemu lagi di kota berikutnya. Bahkan ada foto, bukan wajah, tapi cukup jelas untuk membuatku tahu, ini bukan salah paham. Aku menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Air mata jatuh tanpa izin. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan dramatis. Hanya aku, sendirian di ruang makan, dengan kenyataan yang terlalu besar untuk ditelan. Siang itu, aku menjemput Alia seperti biasa. Aku tersenyum pada guru-gurunya. Aku mengikat rambut anakku. Aku tertawa. Ketika ia bercerita, aku berakting menjadi ibu yang baik. Sementara di dalam, aku pecah berkeping-keping. Malamnya, Kaffi pulang, membawa wajah lelah dan cerita singkat tentang cuaca. Aku mendengarkannya, mengangguk, bahkan menyeduhkannya teh. Kamu kenapa baik banget hari ini? Katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya. Lama, karena aku capek berprasangka. Jawabku pelan. Ia terdiam, matanya menghindar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di samping Alia yang terlelap, menatap wajah polos yang mempercayaiku sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya lagi, apakah Kaffi berselingkuh? Pertanyaanku berubah menjadi satu hal yang jauh lebih menakutkan. Berapa lama lagi aku harus berpura-pura sebelum aku kehilangan diriku sendiri? Pertanyaan itu akhirnya memaksaku berhenti diam. Karena diam terlalu lama hanya akan membuatku hancur perlahan. Pagi 20 Februari tahun 2019, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan, mengantar Alia ke sekolah, lalu pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari kemarin. Rumah terasa sunyi, tapi pikiranku ribut. Aku tahu, hari itu aku harus bicara. Kaffi pulang siang, jadwal terbangnya dibatalkan. Ia masuk rumah dengan wajah datar, seolah tak ada apapun yang terjadi. Aku menunggunya duduk, menaruh tas, minum air. Aku ingin melihatnya tenang, supaya kebohongannya terlihat jelas. Kaffi, panggilku. Iya, aku menarik napas panjang. Aku mau tanya sesuatu, dan aku mau kamu jawab jujur. Ia mengangguk. Cepat, terlalu cepat. Kamu dekat sama pramugari bernama Julia? Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan kaget, tapi tegang. Ekspresi orang yang tertangkap basah, tapi masih ingin menyelamatkan diri. Dia cuma rekan kerja, jawabnya.
Nada suaranya datar, nyaris dingin. Aku tersenyum tipis. Rekan kerja yang bilang kangen, yang ketemu di hotel, yang kamu lindungi dengan kebohongan. Ia berdiri, mengusap wajahnya kasar. Kamu buka ponselku? Seharusnya kamu tanya, kenapa aku sampai harus membukanya? Jawabku pelan. Kami saling menatap. Untuk beberapa detik, tak ada suara. Hanya jarak yang terasa semakin lebar di antara kami. Kamu salah paham, katanya akhirnya. Aku capek, aku butuh teman cerita. Dan kamu memilih perempuan lain, potongku. Suaraku bergetar, tapi mataku tidak. Ia terdiam lagi, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Aku gak niat nyakitin kamu. Aku tertawa kecil, pahit. Semua orang yang berselingkuh selalu bilang begitu. Malam itu, Kavi tidur di sofa. Alia bertanya, kenapa ayah tidak tidur di kamar? Aku bilang, ayah capek. Aku mulai belajar berbohong demi melindungi anakku dari kenyataan yang terlalu dewasa untuk usianya. Di kamar, aku menatap cermin lama. Perempuan di sana terlihat tegar, tapi matanya merah dan kosong. Aku sadar satu hal penting. Pengakuan tidak selalu datang bersama penyesalan, dan tanpa penyesalan, tidak ada perbaikan. Aku menggenggam ponselku, membuka catatan, dan menulis satu kalimat. Aku harus menyiapkan diriku, apapun akhirnya. Karena malam itu, aku tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan dari pertarungan terberat dalam hidupku. Dan aku tidak menyangka, serangan pertama justru datang langsung ke ruang pribadiku, tanpa izin, tanpa malu. Sore, 22 Februari tahun 2019. Ponselku bergetar saat aku sedang menunggu Alia les menari di Kelapa Gading. Nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya. Sampai pesan itu masuk. Baririn ya, aku Julia. Kita perlu ngobrol. Tanganku dingin. Jantungku berdegup lebih cepat. Jadi, ini dia. Perempuan yang selama ini hanya hadir sebagai bayangan, kini berdiri tepat di depan pintu hidupku. Meski lewat layar, aku membalas singkat. Ada apa? Balasannya datang cepat, seolah sudah lama menunggu. Aku gak mau jadi orang ketiga, tapi Mas Kavi juga gak bisa ninggalin aku. Aku cuma pengen jujur. Kata itu terasa lucu di mataku. Aku menarik napas panjang sebelum mengetik. Dia, suamiku. Kami punya anak. Beberapa detik berlalu, lalu pesan berikutnya muncul. Dan kali ini, dadaku seperti diremas. Aku tahu, tapi perasaan gak bisa dipaksa. Mas Kavi bilang, MBA dingin. Terlalu sibuk kerja. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini, aku bukan hanya dikhianati. Aku juga dipersalahkan. Alia keluar dari ruang les dengan wajah cerah. Aku menyambutnya, memeluknya, menyimpan ponsel seolah tak terjadi apa-apa. Lagi-lagi aku berakting. Lagi-lagi aku kuat di luar, rapuh di dalam. Malamnya, aku menunggu Kavi pulang. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tenang yang membuatnya gelisah. Julia menghubungiku, kataku. Wajahnya pucat. Dia nekat karena kamu membiarkannya. Balasku, suaraku datar, tapi tegas. Dia bilang, kamu gak bisa ninggalin dia. Kavi terdiam lama, terlalu lama untuk seorang suami yang seharusnya membela keluarganya. Aku lagi bingung, katanya akhirnya. Aku butuh waktu. Kata yang sering dipakai pria untuk menunda tanggung jawab. Aku mengangguk pelan. Baik, aku juga butuh waktu, tapi bukan untuk menunggu kamu memilih. Malam itu, aku mengunci pintu kamar, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menahan isak agar tak terdengar Alia. Untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal pahit. Perempuan itu tidak datang diam-diam. Ia datang karena diundang.
Dan jika aku terus diam, aku akan kehilangan lebih dari sekadar suami. Aku akan kehilangan harga diriku sendiri. Kesadaran itu membuatku berhenti berharap pada hal yang tak lagi berpihak padaku. Pagi 25 Februari tahun 2019. Aku bangun dengan perasaan berbeda. Tidak lebih ringan, tapi lebih jernih. Aku menyiapkan sarapan untuk Alia. Menyuapinya perlahan. Menatap wajah kecil yang menjadi alasan terbesarku untuk bertahan dan untuk berubah. Setelah Alia berangkat sekolah, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka laptop, bukan untuk bekerja, tapi untuk menyusun rencana. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, aku berhenti bertanya, kenapa dia melakukan ini? Dan mulai bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Siang itu, aku menemui sahabat lamaku, Nadia, di sebuah kafe kecil di Cikini. Ia menatapku lama sebelum berkata apa-apa. Kamu kelihatan kurus, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku kelihatan seperti perempuan yang baru sadar kalau hidupnya sedang diambil alih orang lain. Aku menceritakan semuanya. Pesan itu, pengakuan setengah hati Kavi. Keberanian Julia yang makin menjadi. Nadia mendengarkan tanpa menyela, lalu menggenggam tanganku. Rin, katanya tegas, kamu bukan perempuan yang hidup dari belas kasihan suami. Kamu punya kerja, kamu punya anak, kamu punya martabat. Kalimat itu seperti menamparku, bukan dengan sakit, tapi dengan kekuatan. Malamnya, aku pulang lebih tenang. Kavi belum pulang. Aku tidak lagi menunggunya dengan cemas. Aku menidurkan Alia, membacakan dongeng, lalu memeluknya lebih lama dari biasanya. Bunda sedih? Tanyanya polos. Aku tersenyum dan menggeleng. Bunda lagi belajar jadi lebih kuat. Saat Alia tertidur, aku mengambil ponselku. Aku menulis pesan. Bukan untuk Kavi, bukan untuk Julia, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak akan bersaing. Aku tidak akan memohon. Aku akan berdiri. Ketika Kavi akhirnya pulang larut malam, aku tidak menegurnya. Aku hanya berkata satu hal. Dengan suara tenang yang membuatnya terdiam. Aku nggak akan nanya lagi kamu pilih siapa. Tapi mulai hari ini, aku akan memilih diriku dan anakku. Ia menatapku lama, seolah baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini menunggunya dengan sabar sudah tidak ada lagi. Dan di detik itu, aku tahu, perjuanganku baru dimulai. Bukan untuk mempertahankan pernikahan, tapi untuk menyelamatkan masa depan. Dan masa depan itu tidak dibangun dengan amarah, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang sunyi dan terencana. Pagi 27 Februari tahun 2019, aku mengantar Alia seperti biasa. Tangannya melambai ceria dari gerbang sekolah, dan senyumnya, Tuhan tahu, memberiku kekuatan yang tidak pernah kudapat dari siapapun. Setelah itu, aku tidak langsung pulang. Aku memutar setir ke arah yang berbeda. Aku berhenti di sebuah kantor notaris di Menteng. Bukan karena aku ingin mengumumkan apapun, tapi karena aku ingin mengerti tentang hakku, tentang hak anakku, tentang apa yang bisa dan tidak bisa kupertahankan. Jika kelak aku harus memilih jalan yang paling pahit, aku duduk di ruang tunggu dengan tangan bergetar, tapi kepala tegak. Penjelasan demi penjelasan, ku dengar dengan saksama. Tidak ada drama, tidak ada penghakiman, hanya fakta, dan fakta itu menamparku dengan dingin. Aku harus siap, bukan sekadar kuat. Siangnya, aku pulang dan membuka lemari. Seragam Kavi masih tergantung rapi. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya merapikan dokumen-dokumen pentingku sendiri, akta kelahiran Alia, surat nikah, rekening atas namaku. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku menghangat. Aku tidak bergantung sepenuhnya. Aku masih punya pijakan. Sore itu, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang sudah kukenal. Julia, MBA, Mas Kavi bilang,
MBA mulai dingin. Aku cuma mau jelas. Masa depan kita gimana? Aku menatap layar lama. Tidak marah, tidak tersinggung, hanya lelah. Aku membalas singkat. Untuk terakhir kalinya. Masa depanmu bukan urusanku. Masa depan anakku. Iya, setelah itu, aku memblokir nomornya. Tanganku gemetar. Tapi dadaku terasa lebih lapang. Seperti baru menutup pintu yang selama ini dibiarkan terbuka. Malamnya, Kavi pulang membawa keheningan. Kami duduk berseberangan di meja makan. Tanpa percakapan, ia memandangku seperti mencari sesuatu yang hilang. Kamu berubah, katanya akhirnya. Aku mengangguk, karena aku belajar. Ia ingin berkata sesuatu. Lalu mengurungkan niatnya, dan di situ aku tahu. Langkah kecilku mulai terasa, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pergeseran yang tak bisa ia kendalikan. Aku menidurkan Alia, memeluknya, lalu berbisik pelan, Bunda janji, kamu akan aman. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat lagi di catatan ponselku. Aku tidak akan mengemis kejujuran. Aku akan menjemput kebenaran. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku merasa sedikit lebih berdaya. Itulah perasaan yang menemaniku saat semua rahasia mulai menuntut dibuka. Dan ternyata, rahasia tidak selalu bersembunyi jauh. Kadang ia ada di kota yang sama, berjalan berpapasan tanpa rasa bersalah. Awal Maret tahun 2019, Kavi mendapat jadwal terbang domestik yang aneh. Pergi, pagi, pulang malam, lalu berangkat lagi keesokan harinya ke kota yang sama, Surabaya. Biasanya ia mengeluh soal ritme seperti itu. Kali ini, tidak. Ia justru terlihat bersemangat. Aku tidak bertanya. Aku hanya mencatat. Siang itu, setelah mengantar Alia, aku duduk di mobil cukup lama. Tanganku memegang setir. Mataku menatap lurus ke depan. Aku tidak ingin mencurigai, tapi tubuhku bergerak sebelum pikiranku menyusul. Aku memesan tiket pesawat sore hari, kelas ekonomi, nama sendiri, tanpa drama, tanpa pemberitahuan. Aku tiba di Surabaya menjelang malam. Kota itu terasa asing, sekaligus akrab. Seperti pernikahanku akhir-akhir ini. Aku menginap di hotel kecil dekat pusat kota. Cukup jauh dari hotel kru maskapai. Aku tidak berniat menghadapi siapapun. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Malamnya, aku duduk di lobi, berpura-pura menunggu teman. Dan di sanalah aku melihatnya. Kavi masuk bersama seorang perempuan, seragam pramugari tak lagi dikenakan. Diganti gaun sederhana yang menonjolkan usianya yang jauh lebih muda, Julia. Ia tertawa kecil, tangannya menyentuh lengan Kavi, seolah itu haknya. Kavi membalas dengan senyum yang dulu hanya ia berikan padaku. Aku tidak bergerak, aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku hanya merekam dengan ingatan yang akan sulit kulupakan. Mereka menuju lift, berdiri, berdekatan, tidak ada jarak, tidak ada ragu. Di detik itu, aku mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Bukan aku yang melebih-lebihkan, aku yang terlalu lama menafsirkan baik. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Nafasku teratur, tapi dadaku berat. Aku membuka ponsel dan menatap foto Alia. Senyumnya memelukku dari kejauhan. Aku mengusap layar pelan. Bunda lihat semuanya, bisikku, dan Bunda akan memilih yang paling aman. Pagi berikutnya, aku pulang ke Jakarta. Tidak membawa bukti visual, tidak membawa pengakuan, tapi membawa keputusan yang mulai mengeras di dalam diriku saat Kavi pulang malam itu. Aku menyambutnya dengan tenang yang membuatnya gugup. Kamu ke Surabaya juga? Tanyanya setengah bercanda. Aku tersenyum tipis. Iya, kota yang sama ternyata punya cerita yang berbeda. Ia terdiam, dan di keheningan itu, aku tahu ia sadar
Aku sudah tahu lebih dari yang ia kira. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan menulis satu kalimat terakhir hari itu. Aku tidak akan mengejarmu. Aku akan melangkah menjauh. Dan biarkan kebenaran mengejarmu sendiri. Kalimat itu tidak hanya kutulis di ponselku, tapi kutanamkan dalam-dalam di dadaku, sampai ia berubah menjadi tujuan. Tanggal 5 Maret tahun 2019. Aku bangun dengan kepala dingin. Tidak ada tangis. Tidak ada gemetar. Yang ada hanya kejelasan yang tajam. Seperti cahaya pagi yang menembus tirai kamar. Aku menyiapkan sarapan Alia. Mengecup keningnya, lalu mengantarnya ke sekolah dengan hati yang sudah kukunci dari harapan palsu. Sepulangnya, aku duduk di ruang kerja kecil di rumah. Laptop menyala. Aku membuka file demi file. Rekening, laporan aset, kontrak kerja, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengamankan. Aku mencatat tanggal, nominal, kepemilikan. Aku belajar menahan emosi agar angka-angka tetap jujur. Di saat seperti itu, aku paham. Perempuan yang tenang jauh lebih berbahaya daripada perempuan yang marah. Siang itu, Kavi mengirim pesan, kita bisa ngomong baik-baik. Aku membaca tanpa membalas. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku sudah berhenti bernegosiasi dengan kebohongan. Aku memilih bertemu orang yang lebih penting hari itu. Seorang konsultan hukum keluarga yang direkomendasikan Nadia. Di Kuningan, tujuan ibu apa? Tanyanya lugas. Aku tidak ragu, anak saya aman, hak saya utuh, dan prosesnya bermartabat. Ia mengangguk. Kalau begitu, kita susun langkahnya. Sore menjelang malam. Aku pulang dengan map tipis di tas. Tidak mencolok, tapi berat maknanya. Di rumah, Kavi sudah menunggu. Ia berdiri di ruang tamu. Gelisah, seperti tamu di rumah sendiri. Kamu berubah jauh, katanya. Kamu mau kemana sebenarnya? Aku menatapnya. Tenang, ke depan. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Tanpa meninggikan suara. Aku gak akan memeriksa ponselmu lagi. Gak akan menanyakan jadwalmu. Aku hanya minta satu hal. Jangan seret Alia ke dalam kekacauan yang kamu buat. Malam itu, aku tidur di kamar Alia. Mendengarkan napas kecilnya yang teratur. Di situ, di lantai yang dingin, aku mengucapkan janji yang paling berat dan paling jujur pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyelamatkan pernikahan yang tidak ingin diselamatkan oleh kedua belah pihak. Keesokan paginya, aku menempelkan satu catatan kecil di pintu kulkas. Bukan ancaman, bukan ultimatum, hanya kalimat sederhana yang menutup bab ini dengan rapi. Aku memilih masa depan yang tenang, bukan masa lalu yang penuh alasan. Dan di saat itulah, tujuanku benar-benar menjadi jelas, dan kejelasan itu membawaku ke satu pintu terakhir, pintu yang selama ini kutahan untuk tidak kututup. Karena aku tahu, sekali tertutup, tidak ada jalan kembali. Tanggal 10 Maret tahun 2019. Kavi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya ragu. Ia duduk di sofa, menatap lantai, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa hidupnya sedang bergeser dari tangannya. Kita bicara, katanya, akhirnya. Bukan bertanya, meminta, aku duduk berhadapan dengannya. Tidak membawa emosi, tidak membawa air mata. Aku hanya membawa diriku yang sekarang. Perempuan yang sudah berhenti berharap. Aku udah putus sama Julia, ucapnya cepat. Seolah kalimat itu bisa menjadi penawar segalanya. Aku sadar, aku salah. Aku mau kita mulai lagi. Aku menatapnya lama, sangat lama. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Tanyaku, pelan. Dari kebohongan yang mana dulu? Ia terdiam. Nafasnya berat. Aku khilaf. Aku capek. Aku ngerasa gak diperhatiin. Aku mengangguk kecil. Dan kamu memilih dihargai oleh perempuan lain. Itu pilihanmu. Kamu gak mau berjuang? Tanyanya. Suara mulai naik. Demi Alia, nama anakku disebut
Dan disitulah sesuatu di dalam dadaku mengeras. Justru, demi Alia, aku gak bisa pura-pura. Jawabku tegas. Aku gak mau anakku tumbuh dengan contoh bahwa perempuan harus menelan luka demi mempertahankan sesuatu yang sudah dikhianati. Ia bangkit berdiri, mengusap rambutnya frustasi. Jadi, kamu mau cerai? Aku menarik napas panjang. Inilah kalimat yang paling berat sepanjang hidupku. Aku sudah terlalu lama sendirian di pernikahan ini. Kavi, aku gak mau sendiri lagi. Bahkan kalau itu berarti aku harus sendirian secara status. Sunyi, tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya mengakui bahwa cinta saja tidak cukup ketika kepercayaan sudah diabaikan. Malam itu, Alia tidur di antara kami. Tangannya menggenggam jariku dan jarinya, seolah ingin menyatukan kembali sesuatu yang sudah retak. Aku menatap langit-langit, menahan air mata agar tidak jatuh. Karena aku tahu, setelah malam ini, aku akan memilih jalanku sendiri. Dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Untukku, untuk Alia, dan untuk Kavi yang baru menyadari nilainya setelah hampir kehilangan semuanya. Aku akan memilih jalanku sendiri. Kalimat itu terdengar tegas di kepalaku. Tapi kenyataannya, jalan itu penuh kerikil yang menyayat perasaan pelan-pelan. Hari-hari setelah pembicaraan itu, terasa seperti berjalan di rumah orang lain. Kami masih satu atap, tapi tak lagi satu arah. Kavi berusaha menjadi baik, menjemput Alia, memasak, menawarkan diri mengantar aku ke kantor. Semua terlihat rapi di permukaan. Namun aku tahu, ini bukan perbaikan, ini penyesalan yang datang terlambat. Tanggal 14 Maret tahun 2019, kami mencoba satu upaya terakhir. Duduk berdua di ruang tamu. Tanpa Alia, tanpa distraksi. Kavi bicara panjang tentang niatnya berubah, tentang janjinya memutus semua komunikasi, tentang masa depan yang ingin ia susun kembali. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Lalu aku bertanya satu hal yang membuatnya terdiam. Kalau aku tidak pernah tahu, kamu akan berhenti. Ia menghindari tatapanku. Keheningan menjawab lebih jujur daripada kata-kata. Aku mengangguk pelan. Berarti yang kamu sesali bukan pengkhianatanmu. Tapi tertangkapnya kalimat itu tidak memicu amarah. Ia hanya memadamkan sisa harapan. Kavi menunduk, mengusap wajahnya, lalu berkata lirih, "Aku takut kehilangan kalian." "Aku juga," jawabku. Makanya aku memilih berhenti sebelum kehilangan diriku sendiri. Malamnya, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal, lagi pesan singkat, dingin, dan percaya diri. "MBA Ririn." Mas Kavi bilang, "MBA keras kepala." Aku masih nunggu jawabannya. Aku menatap layar itu lama. Tidak marah, tidak gemetar, hanya yakin. Aku tidak membalas. Aku memblokir. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Keesokan harinya, aku mengantar Alia ke sekolah. Di gerbang, ia memelukku erat. "Bunda, ayah sedih ya?" Aku berlutut, menatap matanya. Ayah dan bunda lagi belajar. Yang penting, Alia aman dan dicintai. Saat aku kembali ke mobil, aku menangis bukan karena ragu, melainkan karena aku tahu jalan damai sudah benar-benar buntu. Sore itu, aku mengirim satu pesan singkat pada Kavi. Bukan panjang, bukan emosional. Aku akan menempuh jalur resmi demi Alia dan demi kita berhenti saling melukai. Ia membalas cepat, "Tolong pikirkan lagi." Aku menatap langit senja dari balik kaca mobil. "Aku sudah," bisikku. Dan di saat itulah aku mengerti, ketika semua jalan damai gagal, keberanianlah yang harus memimpin. Dan keberanian itu menuntut harga, bukan uang, bukan gengsi, tapi ketenangan yang harus kukorbankan sementara. Tanggal 18 Maret tahun 2019.
Aku resmi mengajukan gugatan. Aku datang sendiri ke pengadilan. Tanpa drama, tanpa pengawalan emosi. Tanganku dingin. Tapi langkahku mantap. Setiap lantai yang kulalui terasa seperti menutup satu kenangan. Kenangan yang dulu kuanggap masa depan. Kavi marah. Bukan marah karena kehilangan aku, melainkan karena kehilangan kendali. Kamu tega, katanya malam itu. Kamu bikin semuanya resmi. Orang-orang akan tahu. Aku menatapnya. Lelah, tapi jujur. Yang resmi itu pernikahan kita. Pengkhianatanmu sudah lebih dulu diumumkan ke hatiku. Ia membanting pintu kamar. Aku tidak terkejut. Aku sudah berhenti berharap pada reaksi yang dewasa. Beberapa hari kemudian, tekanan datang dari arah yang tak kuduga. Keluarga Kavi. Pesan demi pesan masuk. Nasihat bercampur tudingan. Aku disebut terlalu keras, terlalu berani, terlalu egois. Aku membaca semuanya, lalu menutup ponsel. Aku tidak membalas. Aku belajar satu hal penting. Tidak semua orang pantas mendapat penjelasan. Meski mereka merasa berhak. Julia, ia semakin berani mengunggah potongan-potongan hidup yang seolah menantang. Senyum bahagia. Caption tentang cinta yang diuji. Aku tidak melihatnya lagi. Aku tidak perlu. Aku tahu, kebahagiaan yang dibangun dari reruntuhan orang lain selalu rapuh. Yang paling berat adalah Alia. Ia mulai bertanya, kenapa ayah tidak lagi sering ada? Kenapa rumah terasa sunyi? Aku menjawab dengan bahasa yang bisa dimengerti anak kecil, tentang dua orang dewasa yang sedang belajar menjadi baik dengan cara masing-masing. Malam-malamku diisi sunyi, bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang menguji. Ada saat-saat aku ingin menyerah, ingin berkata, sudahlah. Tapi setiap kali keraguan datang, aku menatap wajah Alia yang terlelap, dan keraguan itu mundur pelan-pelan. Karena harga yang harus kubayar sekarang lebih murah daripada harga yang harus dibayar Alia di masa depan jika aku memilih diam. Dan di titik itu, aku siap menghadapi apapun, termasuk kenyataan paling pahit yang masih menungguku di depan. Kenyataan itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan, dan memaksaku memilih tanpa jeda. Tanggal 25 Maret tahun 2019, sidang pertama ditetapkan. Pagi itu hujan turun rapi, seperti tahu suasana hatiku. Aku berangkat lebih awal. Menggenggam map berisi dokumen yang terasa lebih berat dari isinya. Di ruang tunggu, aku duduk tegak, bukan karena berani, tapi karena tak ada lagi tempat untuk mundur. Kavi datang terlambat, wajahnya tegang, jasnya rapi, tapi matanya kacau. Kami saling pandang sebentar. Tak ada sapa, tak ada senyum. Hanya dua orang yang dulu saling memilih, kini berdiri di sisi yang berseberangan. Mediasi dijadwalkan, kami diminta bicara. Masih ingin rujuk? Tanya mediator dengan nada netral. Kavi menatapku, lalu berkata lirih, aku mau mempertahankan rumah tangga. Aku menarik napas. Inilah momennya. Rumah tangga tidak bisa dipertahankan oleh satu orang, jawabku, dan tidak bisa diselamatkan dengan janji setelah kepercayaan dihancurkan. Ia memohon waktu. Ia menawarkan perubahan. Ia menyebut Alia lagi. Aku menahan perih di dada, lalu berkata tegas, aku sudah memberi waktu. Yang aku butuhkan sekarang adalah kepastian untuk anakku. Mediasi dinyatakan gagal. Di lorong pengadilan, Kavi mengejarku. Kalau kamu lanjut, aku akan melawan, katanya, nyaris berbisik. Soal hak asuh, soal harta. Aku berhenti melangkah. Menoleh, suaraku tenang, tapi tak goyah. Silakan, aku siap. Malam itu, di rumah, aku memeluk Alia lebih lama. Ia tertidur di dadaku. Hangat, percaya. Aku menatap wajahnya dan tahu. Keputusan ini tidak akan membuatku populer, tapi akan membuatnya aman. Aku membuka ponsel
dan mengirim satu pesan terakhir pada Kavi. Aku tidak akan menghalangimu menjadi ayah, tapi aku tidak akan mengorbankan diriku lagi. Pesan itu kubiarkan tanpa balasan, karena mulai malam ini, aku tidak lagi menunggu jawaban siapapun. Aku sudah memilih, dan pilihanku akan menentukan segalanya, apapun risikonya. Aku sudah memilih, dan pilihan itu menyeretku ke hari-hari yang paling melelahkan. Hari ketika aku harus kuat, bahkan saat ingin runtuh, sidang demi sidang berjalan lambat. Setiap tanggal terasa seperti ujian kesabaran. Aku belajar duduk tegak di ruang yang dingin, mendengar kata-kata formal yang membedah hidupku, seolah ia hanya berkas di luar ruang sidang. Bisik-bisik menyusup. Ada yang memandangku iba, ada yang menghakimi. Aku membiarkannya lewat. Aku tidak datang untuk disukai. Aku datang untuk bertahan. Kavi melawan. Ia membawa alasan, membawa cerita tentang dirinya sebagai ayah yang baik. Dan itu benar. Ia memang ayah yang baik. Justru karena itulah aku berjuang lebih keras agar Alia tetap punya ayah yang hadir, tanpa harus melihat ibunya diinjak-injak. Di rumah, rutinitas menjadi jangkar. Aku bangun pagi, menyiapkan bekal Alia, bekerja di sela-sela lelah. Malam hari, saat Alia tidur, barulah aku merasakan perih yang sesungguhnya. Aku menangis tanpa suara. Aku menulis tanpa pembaca. Aku berdoa tanpa kata-kata indah, hanya permohonan sederhana. Tolong kuatkan aku besok. Suatu sore, Kavi mengirim pesan panjang tentang sesal, tentang kesepian, tentang keinginannya memperbaiki segalanya. Aku membacanya sampai habis, lalu meletakkan ponsel. Tidak, ku balas, bukan karena benci, melainkan karena aku sudah melewati fase itu. Tekanan datang lagi dari keluarga. Ada yang memintaku mengalah demi anak. Aku menelan napas dan menjawab pelan. Mengalah pada ketidakjujuran bukan teladan yang baik. Malam itu, aku menatap Alia yang tertidur, memeluk boneka kesayangannya. Aku menyadari sesuatu yang menenangkan. Badai memang menguji, tapi juga membersihkan. Dan di tengah badai ini, aku masih berdiri. Aku menutup hari dengan satu kalimat yang kutulis di catatan kecil. Aku tidak sempurna, tapi aku tidak salah. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua dimulai, aku merasakan keyakinan kecil, rapuh, namun nyata, bahwa aku akan sampai di seberang. Keyakinan itu menuntunku melewati satu fase paling menentukan. Saat semua yang kupertahankan harus dibuktikan. Bukan dengan emosi, tapi dengan keteguhan. Awal April tahun 2019, sidang memasuki pembahasan hak asuh dan pembagian harta. Ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk tenang, menatap lurus, sementara di kepalaku berputar satu nama. Alia. Bukan aku yang harus menang, tapi masa depannya yang harus aman. Kavi berbicara tentang kemampuannya sebagai ayah. Iya benar. Aku tidak menyangkalnya. Ketika giliranku tiba, aku tidak menyerang. Aku tidak menjelekan. Aku hanya berkata jujur. Ayahnya baik dan akan tetap menjadi ayah yang baik. Ucapku pelan, tapi kestabilan emosional anak kami lebih terjaga bersama saya. Rutinitasnya, sekolahnya, kesehariannya, semua saya jalani sejak awal. Aku menyerahkan bukti tanpa drama. Jadwal, sekolah, catatan, dokter, rekam, pengasuhan. Semua rapi, semua tenang. Aku tidak berebut, aku menunjukkan. Soal harta, aku meminta yang adil, tidak lebih. PH tidak kurang. Aku menolak. Nada balas dendam. Aku tahu, kemenangan yang berisik seringkali rapuh. Aku ingin yang tahan lama. Di luar ruang sidang, Kavi menatapku lama. Kamu berubah jadi orang yang gak kukenal, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku juga baru kenal diriku yang ini. Malamnya, aku mengajak Alia makan es krim. Ia tertawa lepas, lengket, ceria. Aku menatapnya dan sadar.
Inilah alasan semua perjuangan ini terasa masuk akal. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Tidak diumumkan dengan sorak. Tidak dirayakan dengan pesta. Hanya selembar keputusan yang kubaca berulang-ulang. Memastikan mataku tidak salah. Hak asuh utama jatuh kepadaku. Pembagian harta diputuskan adil. Aku duduk lama di kursi. Nafasku panjang. Bukan lega yang meledak, melainkan lega yang tenang. Seperti hujan reda setelah lama menahan. Aku mengirim pesan singkat pada Kavi. Alia tetap butuh ayahnya. Pintu tidak tertutup untuk itu. Ia membalas lama kemudian. Aku menyesal. Aku menatap layar itu, lalu menutup ponsel. Penyesalan yang datang setelah kehilangan tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku berharap ia bisa mengembalikan tanggung jawabnya sebagai ayah. Malam itu, aku memeluk Alia dan berbisik, "Kita aman." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya sepenuhnya pada kalimat itu. Hari-hari setelah keputusan terasa berbeda, tidak lebih mudah, tapi lebih jujur. Rumah kami kini hanya berisi aku dan Alia. Dengan ritme baru yang pelan-pelan menemukan bentuknya. Aku menata ulang lemari, memindahkan barang-barang Kavi dengan rapi, tanpa amarah. Setiap lipatan adalah perpisahan yang sudah diterima. Kavi datang menemui Alia sesuai kesepakatan. Ia menjemputnya dengan senyum yang tertahan, mengantarnya pulang tepat waktu. Aku tidak menghalangi. Aku tidak mempersulit. Aku memilih dewasa. Karena cinta pada anak tidak boleh dicemari sisa luka orang tuanya. Suatu sore, saat Alia bermain di halaman, Kavi berdiri di ambang pintu. "Terima kasih," katanya lirih. "Kamu gak bikin aku kehilangan dia." Aku mengangguk. "Dia bukan milikku. Dia anak kita." Ia menunduk. Tidak ada kata yang cukup, dan aku tidak lagi menunggu kata-kata itu. Di sisi lain, hidupku bergerak. Pekerjaanku stabil. Aku kembali tertawa dengan sahabat-sahabat. Ada hari-hari sepi, tentu. Tapi sepi yang kupilih sendiri jauh lebih menenangkan daripada ramai yang penuh kebohongan tentang Julia. Aku mendengar kabar dari jauh. Hubungan itu tidak bertahan lama. Aku tidak tersenyum mendengarnya. Aku tidak bersedih. Aku hanya paham. Sesuatu yang dimulai dengan merebut seringkali berakhir dengan kehilangan. Malam itu, aku duduk di kamar Alia, menemaninya tertidur. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Aku menutup mata dan membiarkan diriku merasakan syukur yang sederhana. Aku tidak menang dengan cara menjatuhkan. Aku menang dengan cara bertahan. Dan di ujung hari, aku tahu, ini bukan akhir cerita. Ini hanyalah awal yang baru. Dan setiap awal selalu meninggalkan pelajaran. Bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat agar tidak terulang. Beberapa bulan berlalu. Juli tahun 2019 datang dengan cuaca yang lebih cerah, seolah ikut menyesuaikan suasana hatiku. Hidupku tidak berubah drastis, tapi terasa lebih jujur. Aku bangun pagi tanpa menunggu pesan yang tak pasti. Aku bekerja tanpa rasa bersalah. Aku pulang dengan tenang, membawa diriku apa adanya. Ada malam-malam, ketika kenangan datang tanpa permisi. Wajah Kavi saat kami masih tertawa bersama. Rencana-rencana kecil yang dulu terasa abadi. Tapi aku belajar satu hal penting. Merindukan tidak selalu berarti ingin kembali. Alia tumbuh dengan caranya sendiri. Ia lebih ceria, lebih banyak bertanya. Kadang ia bertanya tentang ayah. Dan aku menjawab dengan jujur yang lembut. Aku tidak menanamkan kebencian. Aku menanamkan pengertian. Karena luka yang diwariskan akan tumbuh, tapi pemahaman akan menyembuhkan. Suatu malam, setelah Alia tidur, aku duduk sendiri di balkon. Angin menyentuh wajahku. Aku berpikir tentang diriku yang dulu, perempuan yang percaya penuh, yang mengira kesetiaan akan selalu dibalas setia. Aku tidak menyalahkan diriku yang lama. Ia melakukan yang terbaik dengan cinta yang ia punya.
Pelajaran itu sederhana, tapi berat. Bahwa cinta tidak boleh menghapus batas, bahwa memaafkan tidak selalu berarti bertahan, dan bahwa meninggalkan bisa menjadi bentuk keberanian tertinggi. Aku menulis di buku catatan, bukan untuk dibaca siapapun. Jangan pernah mengecilkan dirimu demi mempertahankan seseorang yang sudah memilih pergi. Kalimat itu bukan pahit, iya, jujur, dan kejujuran, meski tidak selalu nyaman, selalu membebaskan. Aku mematikan lampu, menutup hari dengan napas panjang. Di luar sana, dunia terus berjalan, dan aku, untuk pertama kalinya, merasa berjalan seirama dengannya. Sayangnya, tidak semua orang belajar melangkah di waktu yang sama. Sebagian baru sadar ketika tertinggal terlalu jauh. Suatu sore di September tahun 2019, Kavi datang tanpa memberi kabar. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang tidak lagi kukenal. Lebih kurus, lebih lelah, dan kehilangan percaya diri yang dulu selalu melekat padanya. Aku membukakan pintu tanpa kaget, tanpa gentar. "Aku boleh bicara?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Alia sedang tidur siang. Ia duduk di sofa yang dulu menjadi tempat kami berbagi tawa. Tangannya saling menggenggam. "Aku salah, Rin," katanya akhirnya. "Semua yang kamu bilang ternyata benar." Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkan. "Julia pergi," lanjutnya. "Dia bilang capek, hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Aku pikir aku bisa membangun ulang. Tapi ternyata aku kehilangan rumah sebelum sempat menyadarinya." Aku menarik napas panjang. Ada iba. Sedikit, tapi tidak ada dorongan untuk kembali. Penyesalan itu nyata. Aku tahu, namun penyesalan yang datang setelah segalanya runtuh, seringkali bukan undangan untuk pulang, melainkan pelajaran yang harus diterima sendiri. "Kamu masih bisa jadi ayah yang baik," kataku tenang. Itu tidak pernah berubah. Ia menatapku. Matanya berkaca. Kalau aku minta satu kesempatan lagi, aku menggeleng pelan. "Kesempatan itu sudah kamu gunakan." "Bukan sekali." Sunyi mengisi ruangan. Tidak ada amarah. Tidak ada kata keras. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berdiri di garis kenyataan masing-masing. Saat Kavi pergi, aku menutup pintu perlahan. Dadaku tidak sesak. Hatiku tidak bergejolak. Aku tahu. Aku tidak kejam. Aku hanya tidak kembali ke tempat yang sama untuk terluka dua kali. Malam itu, aku menatap Alia yang tertidur pulas. Aku mengusap rambutnya dan berbisik, "Bunda memilih dengan benar." Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak perlu diyakinkan. Ia sudah menjadi kebenaran. Dan kebenaran selalu terasa sunyi di awal, lalu menguatkan di akhir. Desember tahun 2019. Setahun hampir berlalu sejak hidupku retak dan tersusun kembali dengan bentuk baru. Aku berdiri di balkon apartemen, memandang langit senja Jakarta yang berwarna jingga. Alia tertawa di belakangku, memanggil namaku dengan suara penuh kehidupan. Aku tidak menjadi perempuan yang membenci masa lalu. Aku menjadi perempuan yang belajar darinya. Aku pernah mencintai sepenuh hati. Aku pernah percaya tanpa sisa. Dan ketika kepercayaan itu dikhianati, aku memilih berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diriku dan anakku. Kavi tetap menjadi bagian dari hidup Alia, sebagaimana seharusnya. Tapi aku tidak lagi menunggu siapapun untuk menyempurnakan hidupku. Aku bekerja, tertawa, dan bermimpi kembali tanpa rasa bersalah. Jika ada satu pelajaran yang ingin kutinggalkan dari kisah ini, maka itu sederhana. Kesetiaan bukan tentang profesi, jarak, atau godaan, melainkan tentang pilihan. Dan perempuan yang berani memilih dirinya sendiri tidak pernah benar-benar kalah. Aku menutup tirai balkon, mematikan lampu, dan memeluk Alia erat. Di luar sana, dunia tetap berisik. Tapi di dalam rumah kecil kami, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh janji siapapun. Langit itu kini milikku lagi, dan aku melangkah ke depan,
tanpa menoleh, tanpa menyesal.